Berarti pindah ke Belanda kapan nyokap tuh? Kapan? 21 tahun yang lalu. Oh iyalah pastilah. Long time ago ya. Berarti tahu dong perbedaan anak-anak di Indonesia sama di Belanda itu seperti apa? Tahu. Macam apa tuh? Aduh. Kamu anak tunggal, sendiri, Iya. nggak sepi. Sepi. Nah. Netizen Belanda sama netizen Indonesia bedanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Guten Tag. Apa? Guten Tag. Guten Tag. Gua kalau ngomong jadi kayak Budinda di Dunda. Atau enggak gini, Guten Tag. Atau enggak Guten Morgen. gitu. Guten Morgen. Atau kalau malam berarti kan Kalau di sini jam segini, kalau di sana jam berapa tuh di Belanda? tergantung. Di Kalau Belanda. sekarang ini bulan apa sih? Bedanya 7 jam berarti karena winter. Oh. Pasti bro and sis bingung ya. Ngapain kita ngomongin masalah apa itu perbedaan waktu. Iya, soalnya. Tapi kalau yang udah nebak dan tahu siapa bintang tamu kita hari ini, pasti langsung tahu. Bener. Guten Morgen. Enggak. Itu kan bahasa Jerman. Oh salah. Kalau ini kan dari Belanda. Ini noni Belanda. Ini noni Belanda yang katanya baru 2 tahun di Indonesia. Ya. 2 tahun di Indonesia ini netapnya di SMP atau ini sekolah. Itu jatuhnya coy. Dikit ya cong kan. Karena kan dulu hantu-hantu itu kan Iya, noni Belanda itu kan. Oh, yang kamu sempat kesurupan sama noni Belanda. Iya, kayaknya dia deh. Masa dia. Terus dia datang, dia masukin lu tapi lu nggak ngomong bahasa Belanda. Ngomongnya itu Bahasa Batak. Mela Carly. Apa kabar? Goed, met jou? Oh ya, danke. Met jou? Enggak. Met jou. Met jou tuh mie, tau gak sih? Mie sama kuet jou, met jou, kata dia gitu. Duh, nih bahasa ini nih bahaya nih gue nih. Di sini aku akan terlihat bodoh. Karena dia jago banget karena namanya juga kan netep di sana. Speaker kan. Terus juga itu kan ibunya, bahasa ibu. Iya, bahasa ibunya. Gitu. Tapi emang ibu kamu bahasanya gitu. Apa sih? Ibu aku bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh, nyokap Ya. tuh orang Jawa. Iya. Oh, Jawa bisa mana? ngomong Jawa? Bisa. Aku nggak bisa. Oh, kamu nggak Jawa bisa. mana nggak tahu. Madiun. Oh, Madiun. Tapi tetap di Jakarta. Oh, tetapi oke, tapi berarti pindah ke Belanda kapan nyokap tuh? Kapan? 21 tahun yang lalu. Oh iyalah pastilah. Long time ago ya. Long time ago. Jangan sampai dia ngomong bahasa Inggris aja gue bener-bener terlihat bodoh. Karena hanya bisa nyaut lihat. Aku ngerti tapi kan aku nggak bisa ngomongnya lagi. Iya, Gitu loh. By the way kita masih ada di Hotel Monopoly Kemang. Yeay. Dan hari ini kita kece banget. Kenapa? Lihat dong baju kita. Kalau aku kan pakai. Nah ini gue juga suka salah penyebutan nih. Mohon maaf ya. Ini kalau dibilang sweater bukan sweater ya? Ini apa sih? Bukan, ini apa sih? sebutannya kardigan. Ya kayak kardigan ya. Kalau lu kan kaosan. Kaos. Outer. Ini tuh kita dapat dari Equal Rare. Thank you so much. Thank you. Kita balik lagi ke Mela ya. Terus Mel berarti
lu lahir besar di sana atau lu lahir di Indonesia dulu atau Baru gimana? pindah ke sana. Born Jakarta, raised Belanda dari umur 3. Oh, Dari tahun. umur Iya, iya. Oh, pantes, tapi emang berarti emang bener-bener bahasa Indonesia lo tuh nggak bisa sama sekali dulu. Iya, nyusul. Kan karena 3 tahun udah pindah ke sana kan, iya. ke Blendes nih. Kenapa pindah ke sana? Karena Papaku situ. oh, bokap di sana. Bapakku di situ. Jadi ya anak sama istri nyusul. Sebenarnya nyokap nggak mau. Males Tadinya. banget, nggak mau ke Belanda. Akhirnya karena aku yang minta, aku nyari papa. Tapi tetap aja ya namanya udah tinggal di luar. Balik lagi ke Indonesia lagi ya. Iya. Aku sih. Iya. Tapi bokap tuh asli memang Belanda atau enggak? Mixed. He's Indonesian Italian. Oh, pasta ya. Iya pasta. Kok pasta? Ini bapaknya dia. Iya. Oh, pasta. Spaghetti ya. Lah, tapi bingung, ini yang bikin bingung nih ya, biar semuanya pada paham nih. Soalnya kalau nggak salah banyak banget yang bilang kan kayak ini tuh Mela yang dulu di Belanda bukan sih? Ini Mela yang ini bukan sih gitu kan. Nah, berarti emang lo akhirnya pindah ke Indonesia setelah pokoknya ini udah 2 tahun. Iya. Tapi bokap sebenarnya bukan orang Belanda, Bukan. tapi memang kerja di Belanda. Bukan kerja sih, emang di situ tinggalnya. Bukan kerja. Oke, sekarang bro, kita sekarang ngomongin silsilah keluarganya Mela Carly ya. Karena gua pun ternyata dapat zong nih. Gua pikir dia emaknya tuh orang Batak, ternyata bukan Orang saudara-saudara. Jawa, Bo. Orang Jawa. Orang Jawa, Madiun. Oke, coba ayo dijelasin ya. Begini ceritanya. Jadi begini ceritanya. Oke. Karena dia juga mikir nih bahasa Indonesianya, mikir bahasa Indonesia. Loading dulu nih, kodingnya agak 3 abad ini. Kita tungguin. Nggak apa-apa kok. Jadi keluarga papa aku ini campur. Italia ada, Indonesia ada. Dimulai dari buyut aku. Nah, buyut aku pure Italian. Oke. Dia itu pokoknya di militer terus dapat tugas di Jogja. Jadi brigadir Kesultanan di Jogja. Oke. Adalah punyalah istri beberapa, banyak lah istrinya. Oh, beberapa. Iya, Orang- playboy. Orang Indonesia. Iya, ada yang Indonesia, ada juga yang campuran juga, Oke. ada yang mix. Nah, udah lahirlah opa aku. Mhm. Terus abis itu kan maaf ya, Jepang masuk Indonesia, Jepang masuk Indonesia. Terus dianggaplah keluarganya opa aku ini karena mix, dianggaplah oh mereka ini supportnya Belanda. Oke. Diusir, dimasukin gas chamber segala. Terus mereka mau kabur. Tapi kaburnya nggak bisa ke Italia karena adanya ship boat yang ke Belanda. Belanda. Jadi akhirnya mereka Menetap ada di di Belanda. Oh, oke. Oh, gitu. Nah, berarti opa itu adalah mix dari yang Itali Indonesia. Atau- Mix dari Italia dan Indo yang blasteran juga. Oh, oke. Jadi nggak pure Indonesia juga. Iya, Jadi baru bokap iya. papa yang nikah sama pure Orang Indonesia. Indonesia. Iya. Oke. Kalau opa aku juga nikah sama yang pure Indonesian juga. Oh, jadi bokap pun sudah campur segala Iya, macam udah gitu mix, kan? ya. Oh, Iya. oke. Kecuali oke. buyut ya. Iya. Iya. Tapi memang, iya. Lucu ya mukanya. Jadi memang turunannya tetap asli dari Itali. Iya. Oh, Iya. jadi memang Itali karena Buyutnya udah, asli sudah ah. dari Itali. dan Iya. menetapnya di Belanda. Iya, Nah, iya. kamu kan umur 3 tahun nih pindah ke Belanda. Nah, selama kan ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Biasanya kan kalau anak-anak kan 3 tahun kan pasti adalah yang melekat di kepala gitu kan. Biasanya kan umur 3 tahun itu kan masih beo gitu kan. Iya. Ada yang kamu ingat gak waktu kecil dulu tentang Indonesia itu seperti apa? Gak ada, yang aku inget tuh justru hilang di pesawat pas ke Belanda. Lu lagi syuting home Gimana? Tadi dulu. Jadi sumpah ya, ini episode yang mengagetkan. Banyak banget fakta-fakta yang ternyata semuanya tuh membagongkan gitu. Iya, ini kenapa? Jadi bisa hilang gimana? enggak, jadi dia pikir dia itu hilang. Enggak, Dibawa ke Belanda. emang hilang.
emang maksudnya jadi kita lagi di pesawat mau pindah ke Belanda ini, terus aku nggak bisa diem kan, maunya jalan-jalan di yang di tengah Di itu laut, di iya. aisle-nya, mondar mandir, terus udah lupa seat, gak tahu di mana. Oh, tapi masih di dalam pesawat. Masih dalam kan? pesawat, Oh. itu yang aku ingat. Udah, tapi sisanya tentang Indonesia nggak ada yang aku ingat, makanya sampai bahasa pun juga nggak nggak tahu ingat. sama sekali. Heeh. Tapi diajarkan nggak sama nyokap? Mama ngomong bahasa Indonesia terus, cuma aku balesnya bahasa Belanda. Oh, jadi sebenarnya kamu paham bahasa Indonesia, Paham, cuma paham. pengucapan Nggak bisa. Struggle Oh, abis. sama. Gue paham lu kalau ngomong bahasa gue paham. Oh, Cuma gue nggak oh, bisa bahasa ngucapin bahasa Inggris. Inggris ya. Jadi gue kan tetap orang Indonesia, gue ngucapin bahasa Indonesia. Oh, jadi gitu. Heeh. Lumayan complicated juga ya Iya. berarti ya. Nah, maksudnya kan kamu kan tinggal di Belanda. Which is kamu juga kan orang Indonesia. Mampus Iya. which is loh. Which is karena kita lagi ada di Kemang, coy, oke. Which is kan kamu kan orang Indonesia. Gitu. Terus bagaimana cara menyesuaikan budaya Belanda? Apa karena kamu dari kecil udah tinggal di Belanda dan kamu udah tahu budaya Belanda seperti itu, jadi kamu ya udah, cuma memang looknya aja kayak orang Indonesia. Itu pil. Tapi kan dia waktu itu umur 3 tahun, Cong. Ya itu udah dia kan tahu. maksudnya kan semakin dewasa karena kan nyokapnya masih ngomong bahasa Indonesia. Oh. Begitu loh. Terus menyesuaikannya itu seperti apa gitu loh. Nggak gimana sih, ya di rumah pokoknya rumah kulturnya Indonesia, tapi kalau di luar rumah ya Belanda. Balik lagi ke Belanda Iya. gitu Oh, ya. freestyle. Udah hampir aja gue mau bilang Lu mau ngomong ya? Lu mau ngomong dijelasin. ntar juga ditit soalnya dia gitu. Terus kamu udah tinggal di sini selama 2 tahun. Berarti tahu dong perbedaan anak-anak di Indonesia sama di Belanda itu seperti apa? Tahu. Macam apa tuh? Aduh. Kita ngumpi ya, Bu, kita kepo deh. Gimana ya? Dua-duanya plus minus sih. Oke. Dua-duanya Plus dulu. Plusnya anak-anak di sini itu menurut aku anak-anak di sini itu mereka curious. Apa tuh curious bahasa Indonesia? Penasaran. Ya, penasaran. Terus apa lagi ya? Dia mencari kata-kata yang baik. Iya nih, Apalagi iya. nanti yang ada diserang Iya. netizen. Bukan juga, mungkin dia bingung juga bahasa Iya, Indonesia ini apa ya, Bu? Never mind. Sebenarnya ada banyak, cuma aku nggak tahu cara ngungkapinnya gimana. Pokoknya kalau di sini tuh aku ngerasa sekeliling aku ya. Cuma once again, aku nggak tahu apakah ini pengalaman aku karena orang tahu aku nggak dari sini. Terus maybe treat akunya agak beda. Cuma aku ngerasa di sini tuh orang nerima dan curious. Jadi banyak bertanya. Aku suka itu. Makanya banyak iya. Contohnya ngobrol. kayak kita gini lah ya, penasaran dengan Iya, budaya banyak dari ngobrol. Belanda ya. Terus what is gastvrijheid dalam bahasa Indonesia ya? Translate lu. Translate dia ngomong apaan? Bahasanya. Gastvrijheid, aduh apa ya? Gastvrijheid. Iya, gastvrijheid itu Rumah tangga. Apa sih? Jadi- Vrijheid. nerimo as in like for guest itu tuh kayak open aja gitu loh. Kalau orang Belanda kan rata-rata itu nggak yang terlalu terbuka gitu sama foreign Oke, atau oke. strangers gitu. Itu yang aku suka dari sini. Oh, gitu. Terus aku juga suka Indonesian people in general tuh super duper respect sama culture mereka. Terus Oh, iya. the culture itself juga aku suka banget itu sih. Oh, oke. Terus oke, minusnya apa kamu yang nggak suka dari sini? Ya itu baca aja lah komen-komen netizen. Cukup mendeskripsikan. Gue gak pernah bacain komen. Sama sih, gue juga nggak bacain komen Satu sih. aja. Apa kata mereka? Jangan dibully ya guys. Oh. Pokoknya ada yang aku podcast sama Indah. Aha. Kan aku di situ ceritain keluh kesah aku. Ada netizen yang ngomong
muka lu kan Indonesia, walaupun lu besar di Belanda ya lu harus tahu lah Pancasila, harus tahu apa ini itu Indonesia. Terus aku jawab panjang lebar. Terus habis itu masih dijawab, ya nggak apa-apa, yang penting muka lu kan Indonesia, lu harus tahu Pancasila. Kayak begitu, soto-soto yang kayak begitu kayak gak make sense menurutku ini. Gue bisa memahami sih. Iya kalau itu ya ngerti sih. Gue bisa memahami perasaan lo. Tapi untungnya aku udah kebal sama, bukan udah kebal, emang aku orangnya bodo amat tentang kayak gitu. Justru semakin bodoh lu komen di video gue, semakin gue balesin hiburan. Iya kan? Malah jadi banyak konten-konten lain yang bisa lo buat dari situ mungkin. Bener ya. Thank you for the views ya. Terus kamu kan kalau Belanda itu pasti kan kelihatannya bule banget. Iya, Nah, iya. kamu kan kelihatan looks-nya kan Asia banget gitu kan ya. Tapi kamu di sana itu mereka itu nggak kayak membeda-bedakan gitu kan? Maksudnya karena kamu Asia, mereka tuh kelihatan bule. Mereka itu bagaimana di sana itu? Puji Tuhan sih menurut aku kalau zaman sekarang udah jauh lebih better. Kalau zaman aku dulu masih kecil tuh masih ya yang kayak agak membedakan, rasisnya tuh masih kerasa banget. Tapi kalau misalkan let's say aku ngomong kalau nanti punya anak terus mau besarkan di Belanda, aku nggak terlalu takut lagi soal masalah rasisme gitu, udah nggak. I think that people di Belanda tuh udah mulai lebih appreciate daripada membedakan. Oke. Ya. Karena sebenarnya Belanda itu juga salah satu negara yang banyak banget enggak cuman pure orang Belanda aja yang tinggal di sana. Jadi banyak banget orang luar datang gitu gitu ya. Orang luar Belanda yang lebih comfort justru untuk tinggal di Belanda karena mereka sangat terbuka banget dengan segala macam. Tapi emang bener loh, teman gue itu ada salah satu teman gue itu demen banget bolak-balik Belanda. Karena dia itu katanya dia seneng di sana, terus udaranya juga enak. Katanya dia memang begitu. Tapi dia belum pernah kan ngerasain summer di pinggir pantai. Lu suruh temen lo itu datang summer pinggir pantai di Belanda. Kamu terjebak ya? Terjebak. Dingin banget anjir, gue ditipu. Di mana di island Apa tadi sebutannya? Hello Food. Oh, Hello Food Sluis. Ya, Hello Food Slaus. Oh ya. Hello Slaus. Ya, oke. Tapi waktu di Belanda nyokap masih suka masakan Indonesia. Iya. Oh ya. Tapi nggak aku makan. Lidahku lebih ke French fries, burger. Alexa ya, say. Iya, tapi susah juga sih ya, maksud gue lu tuh pindah di saat lu umur 3 tahun. Yang pasti belum pernah ngerasain juga masakan-masakan sudah mungkin cuman tapi kayak masih yang kecil banget itu ya. dah. Jadi kayak yang justru lo di sana ya emang lo kayak lo berasa lo adalah orang sana gitu jatuhnya kan gitu. Karena memang dari kecil banget di sana kan. Berarti sekolah semua di sana dong ya. Di sana itu ada bully nggak sih? Bully gitu. Oh iya ada. Oh ya. Terus kayak gimana itu di sana? Mereka kayak hardcore gitu ya sih. Hardcore. Bullyingnya tuh kayak gimana itu? Kalau kita ngelihat yang dari misalnya nih di Amrik tuh kadang kan Oh, iya, parah banget, cerita-ceritanya gitu kan, Iya. itu kan parah banget kan. Kalau di Ada. Eropa kayak apa? Ya ada juga sih. Kalau buat aku, maybe aku bisa mewakilkan Indos in the Netherlands ya. Oke. Yang kecil, yang dari kecil di Belanda. Kalau aku itu personally sering ngalamin kalau misalkan tahu, oh you're Indonesian, kamu orang Indonesia. Paling dibulinya kayak, nenek moyang lu tuh dulu babu gua, kayak gitu-gitu. Bulinya. Masih ada yang rasis. Ya, I think maybe jam sekarang juga masih ada, cuma udah lebih berkurang. Oh, agak serem juga ya, cowok. Serem, tapi Serem juga ya. once again nggak apa-apa. Tapi itu waktu kamu SD. SMP, Di sana tuh apa yang SMP, ngomong ya, SMA. SD, SMP sama aja lah. SD, Beda. SMP, SMA. Basisschool, middelbare school, en dan hogeschool. Bla 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 bla. Oh. Nggak paham juga. Gimana nih? Kita mau ngomong apa ya, Bro? Iya, Bu. Itu Jawabnya apa ya, Bu? Tapi kalau kita kan di Indonesia kan sebenarnya based on Belanda things juga kan Iya. gitu. Maksudnya kayak sistem hukum Bahasanya. kita, terus ada juga beberapa Bahasanya bahasa beberapa Indonesia yang- yang kita adapt juga dari orang Belanda Iya. gitu kan. Mohon maaf, kakek kita dulu juga di Belanda. Oh iya, Ya. kakek kita gitu. Sempat lah tapi Sempet lah, enggak tapi tinggal enggak. lama.
Terus ini ya gue jadi lupa gue mau ngomong apa. Bapinya. Maaf, Bang. Aduh, gue mau ngomong apa tadi, Cong? Aduh, lu lanjutin dulu deh. Enggak. Masa gitu aja lupa? Bahasa Iya. ada yang dari Belanda. Iya. Enggak, tapi keseluruhannya tuh apa? Gue jadi lupa. Gue tuh emang gitu, kalau udah ke distract dikit tuh gue langsung lupa. Apa ya, Cong? Gini deh. Kamu 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 berapa bersaudara sih? 1. Kamu anak tunggal. Sendiri. Iya. Enggak sepi. Sepi. Ma. Gitu. Terus kamu di sana akhirnya saudara-saudara segala macam di Belanda Sepupu aku dia juga anak satu-satunya perempuan juga. Jadi kita kakak. Oh jadi berdua. jadi akhirnya sama sepupu kamu itu kalau di mana Iya. kalau mau ngapa-ngapain. Iya. Di Belanda kamu udah bikin konten atau bagaimana? Udah, aku justru mulainya tuh dari Belanda. Wah, sekarang tahu nih. Netizen Belanda sama netizen Indonesia bedanya apa? Sama aja sih. Sama mulutnya iya. pedes-pedes. Pada Bukan mulut. Ya, jempolnya pedes. Iya, pedes. sama aja. Oh iya. Nah, tapi aku kontennya nggak pernah ngarah buat audiens Belanda sih. Cuma aku kan suka nonton konten orang Belanda, obviously. Jadi aku tahu netizennya kayak gimana. Cuma kalau aku sendiri nggak pernah, target audiensku nggak pernah orang Belanda, emang orang Indonesia. Aku tuh pertama bener-bener serius konten buat YouTube. Aku justru tuh cerita-cerita gini, kalau high school di Belanda kayak begini. Jadi aku tuh ngasih lihat, hey, aku kecil besar di Belanda. Cuma aku bangga sama Indonesiaanku. Gitu. Oke. Karena aku baru lancar bahasa Indonesia dan di situ aku ngetes diriku buat lebih lancar bahasa Indonesia dengan konten pakai bahasa Indonesia or at least campur gitu loh. Gemes Oh, banget, iya. pantesan lo akhirnya terkenalnya justru di Indonesia. Betul. Oh, begitu. Sumpah loh, ini episode yang benar-benar Kita tuh bikin kayak ini kaget loh, semua. kaget loh. Oh, oke. Iya ya, seru ya. Seru sih, menurut Seru, gue sih seru. seru ya. Maksud gue sebenarnya banyak teman-teman gue juga yang tinggal di luar, tapi lahir besarnya di Indonesia dulu. Iya. Baru akhirnya mungkin di saat mereka SMA sama kuliah baru pindah Ke situ. ke luar gitu. Jadi kan agak beda. Beda kan, experience-nya ya. Gitu. Oh ini yang mau gue tanyain. Jadi kalau sekolah di sana, kalau kita kan ada si SD, SMP, SMA dan itu mulainya di tengah tahun. Iya. Kalau di Eropa tuh atau di Belanda tuh kayak apa? Mulainya di bulan apa? Oh gitu doang kayak ke distract susah amat. Iya sih. Ya Allah. Akhir Agustus kalau nggak awal September. Oh sama. Oh nggak beda jauh. beda jauh. Soalnya summer time-nya. vacation-nya itu dari Juli sampai Agustus, 6 3 minggu. bulan. 6 minggu. 6 minggu doang. Oh Juli ya? Beda Ke jauh, Agustus. iya. Oh. Tapi perbedaan kayak sekarang kan lo kuliah di Indonesia. Lo pernah kuliah di sana Iya. juga? Pernah. Iya. Perbedaannya apa? Jauh banget nggak sih? Maksudnya dari kurikulumnya apa segala macam terus? Kurikulum beda, terus jam-jamannya juga beda. Sebenarnya nggak terlalu beda, cuma lebih ke berat soalnya kalau di Belanda awalnya bisa dari jam 8:30 sampai jam 5 kamu di kampus. Oh. Dan itu benar-benar full. Oke. Sampai nanti kalau misalkan dari tahun ke tahun terus akhirnya kan ada yang kayak cuma hari ini sama ini gitu. Cuma itu sih. Oke. Kalau di sini aku dari awal sampai akhir itu cuma dari Senin sampai Kamis itu cuma 3 jam doang. Iya, Oh, memang sisanya cuman party. gitu. Cuman berapa jam doang. Iya. Mata kuliah ini berapa jam, mata kuliah ini berapa jam. Iya. Kamu ambil jurusannya apa? Kamu Public rambutan? relation. Ya nggak tahu kayaknya kampung rambutan lo tahu. Oh, Lenteng Agung saya. Oh, I don't know. Depok. Enak ya kalau ini kan bilang kayak I don't know that place gitu. Giliran gue pengen kayak lo kita dari Lenteng Agung. Where is it? Oh, kamu ambil PR? Ya, public relation and digital communication. Oh, sama. Sama siapa? Aku kan Oh, iya, PR. iya, anak PR. Oh, nice. anak PR. Oh, sambil minum ya? Seru. Minum dulu.
nggak harus begitu. Nggak ya. suka ini enak banget semangkanya. Semangkanya Indul. Oh. Itu lecithin ya. Iya. Itu strawberry. Strawberry. Jamu. Astagfirullahaladzim si peot ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Gue mau nanya ini justru yang tadi kan gue mau lanjutin masalah konten karena dia kan mulainya kontennya kan di Belanda. Terus pernah nggak sih kayak salah paham sama salah tanggap masalah kritikan netizen gitu? Salah menanggapinya gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Ya misalnya kan kamu kan mulainya kan di Belanda Iya. dan kamu kan memperkenalkan aku nih orang Indonesia yang tinggal di Belanda gitu. Terus kamu pasti kan ada yang komen-komen semuanya gitu, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kamu tuh kadang suka salah nanggap gak sih? Atau salah paham dengan kritikan itu? Aku sih ngerasanya nggak pernah salah paham, justru mereka yang salah paham sama aku. Kayak lu nggak bangga jadi orang Indonesia, ngapain di Belanda lah bro, gue juga nggak ada pilihan. Iya. Gue kan ngikutin emak gue. Emang gue bener. di sini. Heeh. Lu nggak bangga ya gara-gara tinggal di Belanda? Apa korelasinya bro? Maksudnya kan justru dengan memulainya konten di Belanda dengan memperkenalkan, hey, gua orang Indonesia nih. I'm Itu proud, justru bro. bangga. Yeah. Cuman mungkin mereka yang salah tanggap sama Iya. kamu ya. Atau enggak aku ngomong bahasa Belanda? Apa harus ngomong bahasa Belanda atau ngomong bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja kali nggak bangga ya. Karena dia nggak ngerti sama kayak saya. Bro. Sabar ya, Bu. Sabar ya Mela. Gue sih paham banget sih. Iya sih, tapi emang iya gitu. sih. Tapi untungnya dia orangnya I don't care. I don't care. Iya, I don't care. Dan yang gue lebih suka lagi adalah di saat lo ketawa, karena kan ketawa lo tuh kayak ngenyek ya. Lo tau ngenyek nggak? Iya. Ngeledek, kayak ngeledek-ledek Oh, iya. kayak. Nah, iya gitu kayak itu lucu banget menurut gue. Kalau gue sih paham ya dengan itu gitu. Jadi kayak Turunan gitu ya. dari nyokap. Turunan dari nyokap. Oh malu gitu. Iya. Oh. Prancis. Nah itu dia guys, itu mah udah Indonesia banget. Iya makanya Kan gitu kan. ketawanya kan Iya, kayak iya, Indonesia gitu banget. lah. Tapi seru ya dengan memulai konten di sana terus akhirnya langsung lanjut di Indonesia ini. Nah kamu kan udah 2 tahun tinggal di sini. Apa yang kamu rindukan di apa yang kamu rindukan di sini? Apa yang kamu rindukan? Kamu apa yang kamu iniin apa sih? Ya ampun, gue Yang kangen dikangenin. banget nih di Belanda waktu apa, entah itu makanannya, entah itu apapun itu. Aku mungkin rindunya sama kedisiplinannya Belanda sih. Disiplin as in semuanya bisa tak 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 tak. Kayak ini contoh aja kalau di kampus aku orangnya oke, kita ada tugas ini segini gini biar udah kelar. But then my Indonesian friends itu yang kayak jam karet, yang leha-leha, masih santuy ngerjainnya last minute, aku nggak bisa. Oke. Padahal lo udah bersama dengan teman-teman Indonesia. Iya. Tapi jiwa Iya, iya. kegercep Belandaan lo Iya. masih kuat banget justru. Iya. Jadi akhirnya kamu yang harus menyesuaikan juga ya. Iya. Iya. Suka kesel gak sih? Kesel karena menurut aku itu bukan apa ya suatu budaya. Kalau Belanda budaya gini, nggak, menurut aku disiplin atau time management itu tuh Semuanya. harus butuh. Jadi Ya, kalau ya. nggak bisa responsible repot. Iya. Iya. Nggak cuma Belanda, nggak cuma Indonesia, di Semuanya, seluruh dunia dan itu iya. ya memang harus disiplin. Si disiplin. Si gue tuh yang ngomong. Si disiplin. Si gue tuh yang ngomong. Kalau Lia yang ngomong, tapi gue. Tapi gue kalau masalah tugas gue setuju. Karena gue sama teman gue tuh satu si Andi, kan kita satu kampus dan kita tuh kadang suka bikin tugas sama-sama. Kalau ada satu yang lelet aja, bisa nggak sih lo gini-gini kayak gitu kita. Itulah gue. Gue sama si Buncis tuh kayak gitu tuh. Tuh gue. Sama. Iya. Iya. Si Kalau marah-marah nggak tuh. nim lu gue hapus. Apa? Kalau nggak nim lu gue hapus. Lu nggak kerjain gue hapus nim lu. Tapi emang bener loh, itu temanku itu juga ngomongin kayak begitu. Lo kalau lo mau kerja apa enggak? Kalau enggak, gue coret nama lo. Enak aja orang gue yang kerja, lo nggak kerja, lo leha-leha. Nggak diperihin juga. Cuman maksudnya ya kita ya mendingan ngomong kayak gitu daripada lo nggak Iya, kerja, disaklekin. diaklek, nyiapin. Ada nggak sih Gitu. bahasa Indonesia yang lo tuh masih sampai sekarang tuh masih susah untuk nyebutin? Pengucapannya. Anda Apa?
Makanan Padang. Aku malu banget kalau ngomong kata ini soalnya paling nggak bisa mulutku. Gimana? Yang coba kakak dulu deh ngomong. Rendang. Iya. Kenapa emang? So itu salah satu kata yang paling aku nggak bisa blend in Jaksel. Rendang. Jadi kayak gendang ya, Bu. Rendang masih belum bisa juga. Rendang. Iya, lucu ya dia. Dan dia tuh harus tarik napas dulu. Rendang. Rendang gitu bisa. Rendang. Coba kalau kamu ngomong gendang. Gendang. Oh, masih susah juga, tapi masih bisa gendang dibanding rendang. karena tapi dangnya aja tuh udah beda. Iya, dangnya gendang sama dangnya rendang tuh beda. Kalau sebagian Sebagian. karena ada bisa. beberapa temen gue yang bilang sebagaian Gitu orang juga sih dia ya bener-bener ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Temanku juga orang dia ngomong air mata air. Ada satu kata Apa lagi? dari Pancasila, Pancasila. ke musyawarah Kemusyawarakatan. Sarawatan. Jadi aja kan. kemusyawaratan. Sarawatan. Masih susah banget berarti lu ya. Dan dia Tapi maksud gue, karena kan itu sempat ada kan haters yang ngomong masa lu nggak tahu Pancasila gitu. Tapi dari situ lu mulai nggak sih belajar lagi untuk paham? Aku untuk paham, tapi mengingat untuk gitu. menghafalnya tetap susah. Masih susah. Soalnya bahasanya nggak make sense di otakku. Oh, karena bahasanya bahasa Indonesia dan baku. Iya, Iya, benar, jadi kayak baku nggak banget make sense di kepalaku. Kalau aku harus mengingat sesuatu, itu harus bahasanya make sense. Kalau nggak bisa. Maksudnya bahasa yang make sense buat lo tuh kayak apa gitu? Yang bahasa simpelnya Iya, Indonesia. bahasanya. Kalau bahasa keseharian, simpelnya, tapi ya. keseharian, tapi kalau untuk yang oke, baku oke. yang EYD kayak gitu loh, maksudnya dia masih susah untuk pengucapannya. Iya. Seperti itu. Ngingat juga susah. Oke, kalau gitu kita nggak usah nginget-inget dulu deh ya. Kita main games dulu ya. Oke. Kita main games dulu. Games kali ini adalah gerakan bibir Lagi, anjir. Enggak. Games kali ini gaya hidup Belanda atau gaya hidup Indonesia. Jadi kamu tinggal menebak. Ini gaya hidup Indonesia ya kali ya. Ini Belanda kali ya kayak gitu ya. Oke. Oke. Yuhu, gedein. Nah, untung gue pakai kacamata. Bawa makanan dari rumah untuk makan siang di kantor. Belanda. Tapi emang itu iya sih. Belanda juga seperti itu. Iya, justru. Indonesia juga begitu soalnya. Kalau kita tuh kalau di Indonesia lebih ke ngirit ya. Oh, oke. Nah, itu bedanya situ. Kalau Belanda emang itu Ngirit kan? bukan ngirit, Bukan, emang Emang kebiasaan kebiasaan karena seperti lebih itu. sehat. Oh, kalau di sini biasanya istri masak di rumah, suami bawa bekal ke kantor gitu. Biar nggak jajan sembarangan gitu. Biar nggak takut sakit perut gitu. Oh gitu. Dan itu adalah buah kasih. Jadi kayak kalau misalnya gue ngebawain lo makanan nih, bini lo ngebawain lo makanan gitu, berarti gue tandanya cinta sama lo. Love language. Iya, Love language-nya seperti tinggal itu nanti ya. transfer. Hai. Oke, next. Ngopi bareng tetangga sambil nongkrong di depan rumah. Oh, Indonesia. Iya. Kalau yang tadi tuh masih Indonesia Belanda. Iya. kan? Kalau yang tadi ini bawa bekal Indonesia. ya, bawa Iya. bekal ya. Kalau ini sih Indonesia banget sih itu. Oke, next. Masih ada yang di atasnya. Tadi gue ngambilin di bawah. Mana sih? Ditungguin sama ibunya loh. Oh iya. Bentar Kaki lagi dia naik mau- ya, Kak? Kakiku naik ya? Iya, nggak apa-apa saya. Oh, ini. Santuy aja kita santuy. Menyapa orang asing di jalan dengan senyum kecil. Indonesia. No? Iya benar. Iya benar. Ya? Iya Iya kan? Karena di Eropa jarang Iya, banget ya iya. melakukan itu. Jatuhnya Individualistik sekali. Iya. Hah. Jatuhnya lu mau ngapain lu? Senyum-senyum gue gitu. Sabar. Iya. Bersepeda di bawah hujan tanpa menggunakan payung atau jas hujan. Belanda. Kenapa kamu bisa langsung tahu? Sepeda soalnya. Because aku sendiri juga gitu.
dulu. Pokoknya Walaupun hujan, iya. nggak perlu pakai jas hujan Iya, dan nggak payung. perlu. Makanya aku kalau lihat di sini lagi hujan, terus yang berkendaraan motor, Pasti terus langsung. ngiyup pakai gitu kayak Apa? ngiyup. Ngiyup. Right? Ya kan ngiyup. Ngiyup apa? Berteduh. Iya, ngiyup. Ngiyup bahasa Indonesia. Apa ya? Ada yang tahu? Ada. Ngiyup emang bahasa Indonesia. Gue baru tahu. Hah? Bahasa Ih, si anjir. Bahas lebih keseharian sih. Oh, itu bahasa Iya, sehari-hari. aku tahunya dari teman kampus. Iya, sorry ngiyup. aku jangan. Oke, jadi ya karena kan mereka melipir kan. Terus dalam hatiku, cemen banget gitu doang. Gue dong kalau sekolah dulu mau hujan, mau salju, pleset-pleset 45 menit pulang pergi. 45 menit. Iya, kita sepedaan. Emang Apa, jauh Pak? banget sekolahnya. Ya, maksudnya untuk ukuran yang bikin jauh itu sebenarnya karena pakai sepeda. Sepeda. Oke. Oh, Lumayan niup juga ya. Bahasanya niup lucu juga ya. Iya. Gue denger loh. Itu niup. Niup. Oke, next. Menunggu makanan dijual dengan harga diskon mendekati malam. Indonesia. Really? Right? Menunggu makanan dijual dengan harga diskon mendekati malam. Iya. Enggak dong, kalau Indonesia mah kita makanannya kan udah murah. Tapi aku nggak pernah dengar kayak gitu sih di Belanda. Maksudnya menuju malam terus diskon. Biasanya lunch diskonnya. Oh, Salah lagi lu dong. Salah sih dong. Kan akhirnya kan kita jadi nggak enak loh. Gue ya, merayakan ulang tahun dengan menyusun kursi melingkar dan makan kue. Belanda. Oh, kamu pernah begitu? Iya, waktu kecil. Itu yang Maksudnya oh, kursi melingkar kursi itu gitu. yang diginiin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus nanti nyanyi terus duduk gitu. Itu sama It's a tau, game, di Indonesia game gitu juga. kan, game gitu kan, iya. yes. Oh iya, itu di Indonesia juga sama. Kalau kita tuh namanya main rebutan kursi. Iya. Kalau enggak joget bangku. Oh, iya, joget-joget, kita iya. joget bangku. Oh, Nanti musik berhenti. Harus duduk. Iya gitu. Iya. Tapi kalau ada musiknya joget ya Joget. yang heboh kayak gitu kan. iya. Tapi itu kayaknya emang banyak ya yang Indonesia Iya, dan banyak. Belanda tuh Heeh. hampir sama gitu. Jadi kayak ya udah culture-nya kita juga ada yang beberapa ngambil dari mereka gitu kan. Tapi lu bener-bener shock culture banget nggak di saat lo pindah ke Pindah. Indonesia? Pusing. Emang apa Pusing. korelasinya Apaan dengan ya? air hujan dan lo pusing gitu? Kayaknya sugesti. Iya. Enggak, soalnya pernah mengalami itu. Aku pusing banget, parah. Apa bedanya lo dengan shower yang turun juga dari atas? Mak, lo nggak mau balik lagi ke Indonesia? Pasti mau. Ada rencana. I will bring them here. Kalau pensiun, pokoknya aku mau papa mamaku nikmatin pensiunnya here. Karena kamu lama tinggal di Belanda. Kalau kamu disuruh memilih, kamu akan pilih Indonesia atau Belanda? Asik. Itu Indo. pertanyaan yang sulit. Ganteng, Kak. Ganteng. Kayak apa orang itu? Kayak kuda.